يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا، فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi bahana bil imani wal yakin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi akhyari ajmain. Paman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjalankan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama thalabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majelis ini. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kita hatur pada junjungan para sahabatnya dan sampai di akhir zaman. Bapak dan Ibu kelak nanti mendapat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabb. Terima kasih kepada Ibu untuk gabung dalam kajian Rut Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Sebelum acara dimulai, kami akan bacakan adab atau tata tertib dalam mengikuti kajian online ini. Yang pertama, hadirkan hati dan pikiran selama kajian agar mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Senantiasa berpakaian sopan dan rapi. Bila Bapak dan Ibu terasa mengantuk agar menonaktifkan videonya. Yang keempat, untuk menghindari kegaduhan selama kajian, host akan menonaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, bila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, mohon ditulis lewat chat atau menekan tombol raise hand atau melambaikan tangan saat sesi tanya jawab nanti. Mohon pertanyaan disampaikan sesuai dengan tema kajian pada hari ini dan disampaikan dengan to the point, ringkas to the point, jangan bertele-tele. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini adalah kajian tasawuf. Sedianya akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Nazarudin. Namun beliau ada tugas keluar kota mendadak tuh. Jadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, Jazakumullah, guru kita Profesor Asep Usman Ismail bersedia menggantikannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih Prof. Ini dengan waktu mendadak sekali itu Prof bisa, ini kan mestinya jadi jadwalnya lebih maju ya Prof. Tema kajian pada hari ini yaitu masih tentang tasawuf, tidak berubah. Modal spiritual menjadi muslim dekat dengan Allah. Mungkin itu mau diperbaiki nanti Prof temanya. Alhamdulillah beliau sudah di tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum, apa kabar Prof? Waalaikumsalam. Sudah bisa dimulai? Oh sudah, sebentar. Beliau akan menyampaikan tausiahnya selama 60 menit sampai jam 6.30, dilanjut dengan sesi tanya jawab 30 menit sampai jam 7. Untuk menghemat waktu, marilah kajian ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
pada guru kita. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para mujahidin dan mujahidat subuh Masjid Raya Pondok Indah yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berada dalam ruang virtual untuk kajian tasawuf. Tasawuf itu betul-betul modal yang bisa kita gunakan, kita resapkan untuk dekat dengan Allah dan dekat dengan seluruh hamba-hamba Allah. Nah, tasawuf ini terbagi dua. Saya akan berikan dulu pengantar. Pertama ada tasawuf yang al-asilah. Al-asilah itu yang asli. Nah, yaitu tasawuf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang seharusnya kita pelajari, kita amalkan, kita jadikan sikap, jadikan karakter, jadikan kepribadian kita. Yang kedua, ad-dahilah, unsur luar Islam yang masuk ke dalam Islam. Ini harus disaring. Kalau yang kedua itu harus disaring. Yang sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tentu kita ambil. Tapi yang bertentangan sebaiknya dibuang saja. Gitu. Jadi tasawuf yang kita ajarkan tentu yang disampaikan oleh kawan saya Pak Profesor Najarudin, insya Allah yang mudah-mudahan yang al-asilah. Nah, sekarang tasawuf yang al-asilah itu disebut tasawuf Qur'ani, yaitu tasawuf yang memang sumbernya dari Al-Quran, seperti tentang tobat, tentang zikir, tentang khusyuk, tentang ikhlas. Itu sumbernya Al-Quran. Tidak ada keraguan kalau sumbernya dari Al-Quran. Yang kedua, tasawuf sunni, tasawuf yang sumbernya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi itu apa yang oleh beliau disabdakan, oleh beliau dilakukan. Yang ketiga, tasawuf yang asli itu sumbernya Al-Quran, bertujuannya akhlaki, memperbaiki akhlak. Dan yang ketiga, keempat, itu tasawuf itu disebut amal. Tasawuf amal itu tasawuf untuk pengamalan, penerapan, praktek, jadi sikap kita, jadi kepribadian kita. Gitu. Dan itu disebut tasawuf salafi. Salafi itu yang dimaksud adalah generasi terdahulu dalam Islam, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'in, dan salafus saleh. Nah, inilah tasawuf yang disebut bagian dari ajaran Islam. Gitu. Nah, sekarang apa sih yang ingin dicapai dengan bertasawuf, mengamalkan tasawuf yang sumbernya Al-Quran, sumbernya Sunnah, kemudian itu dipraktekkan oleh generasi terdahulu dalam Islam. Tujuannya ini di tengah. Kita ingin kaum muslimin, termasuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, menguatkan kepribadian muslim. Sebagai muslim itu kita punya kepribadian. Nah, kepribadian muslim itu harus dibingkai dengan ada 3 garis. Ini segitiga sama sisi. Nah, ini disebut arkanuddin. Arkanuddin itu rukun agama atau hal yang pokok dalam agama.
Apa yang paling pokok dalam agama? Nah, ini garis AB. Garis AB itu garis dasar, itu penyangga, itu pondasi kepribadian muslim. Nah, ini yang disebut esensi ajaran Islam itu garis AB itu. Nanti akan ada 3 segitiga. Itu ada 3 fungsinya, dasar, pondasi, penyangga. Apa itu? Nah, Rasulullah menyebutnya al-iman. Ini adalah iman. Kemudian iman itu ada di dalam rasa. Disebut kekuatan rasa. Kekuatan rasa itu meresap. Jadi meresap, harus meresap seperti air. Hidup itu bahasa Arabnya hayat. Harus dihayati, menghayati. Itu hidup dalam perasaan kita. Lalu kita juga harus mengakar dalam jiwa kita. Maka iman itu ditopang oleh 4 kekuatan. Kekuatan rasa, kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa itu memang betul-betul mengakar pada kedalaman diri kita, pada jiwa kita. Lalu yang ketiga, iman itu ditopang oleh ilmu, kekuatan makna, pengertian, pemahaman. Dan yang keempat, iman itu diucapkan. Nah, yaitu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kita memperbaharui dengan membaca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan berdoa, terus ucapan itu meluncur kalimat-kalimat thayyibah yang intinya adalah itu ucapan-ucapan berdasarkan iman. Iman itu nanti terlihat pada sikap, buahnya terlihat pada perilaku kita. Gitu. Nah, pada saat seorang ingin dekat dengan Allah, tunggu dulu, jangan terjun bebas. Nih, ada al-Islam dan ada tujuan al-ihsan. Karena itu ada 3 nih, iman, Islam, ihsan. Yang itu bisa seperti ini. Iman dinamakan akidah. Al-Islam itu syariah. Kemudian akhlak. Nah, jadi ini ibarat pohon, akidah ini al-iman tadi itu akar. Sedangkan syariah, hukum Islam itu ada yang batang, ada yang dahan, ada yang ranting, ada yang daun. Yang batang itu yang fardu ain. Itu batang. Dahan yang besar itu yang fardu kifayah. Dahan yang lebih kecil itu yang sunnah muakkadah. Lalu yang sunnah, dan daun-daunnya itu adalah keutamaan. Zikir-zikir itu, zikir ini tadi. Buahnya apa? Buahnya akhlak. Buahnya akhlak, lengkaplah jadi kepribadian muslim. Nah, lalu berkembang. Ini yang akidah ini dirumuskan ke tauhid, mengesahkan Allah. Itu esensi ajaran Islam, mengesahkan Allah. Di dalam perasaan tadi, kekuatan rasa, kekuatan jiwa, kekuatan makna, kekuatan kata. Lalu mengikuti fikih. Fikih itu hukum Islam yang sifatnya terinci, terapan, praktis. Seperti kalau dulu di Jawa Barat itu disebut namanya parukunan. Oh, rukun Islam ini, rukun sholat ini, syaratnya ini. Nah, itu fikih, praktis, terinci, terapan, praktis. Nah, lalu ini tasawuf. Gitu. Nah, kita sekarang akan menjelaskan yang garis B dengan C, C dengan B. Tidak bisa dipisahkan dari iman, dari akidah, dari tauhid.
Tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan syariah, pelaksanaan fikih. Tidak bisa, nggak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena tasawuf itu berbicara tentang hati, sedangkan fikih itu berbicara tentang ucapan dan perbuatan. Dalam sholat misalnya, yang pertama kita yakin tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Itu tauhid. Lalu fikih, bacaan sholat, gerakan sholat itu fikih. Sedangkan tasawuf itu ada dalam sholat itu ada 5. Menghadap kepada Allah, tawajuh. Betul-betul. Lalu kemudian kita munajat, dialog dengan Allah. Lalu istislam, berserah kepada Allah. Lalu melahirkan keikhlasan dan khusyuk. Jadi lebih banyak aspek dalam. Kenapa disebut aspek dalam? Karena itu ada di dalam rasa, ada dalam rohani, ada di dalam hati. Harus dipadukan. Tidak bisa. Nah kalau dipisahkan jadi kebatinan. Itu yang memisahkan itu Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Beliau nulis beberapa buku. Di antaranya ada buku yang judulnya Darmo Gandul. Ada buku yang judulnya Gotoloco. Nah dalam buku itu hanya ditekankan aspek dalam, yaitu eling, dzikir dia ganti dengan eling. Sholat itu cukup dengan niat, cukup dalam rasa. Jadilah orang kebatinan. Muslim itu, tapi hanya mengambil aspek dalam, tinggalkan aspek fikih. Nah itu, padahal seharusnya Muslim itu terpadu. Makanya orang kebatinan itu tinggal akhlaknya kadang-kadang baik gitu. Karena mau limo tuh Pak Sujono paham tuh. Itu. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kalau gitu apa sih tujuan pengamalan tasawuf yang paling pokok ini? Tujuan pengamalan tasawuf itu tentu ini. Nah, yang pertama itu tazkiyatun nafs itu membersihkan jiwa. Yang kedua, taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, hudurul qalbi ma'allah, kalbu merasakan bahwa itu ada, dekat, hadir bersama kita. Tapi kalbu yang merasakan. Begitu. Ini 3 nih. Nah, mari kita uraikan. Nah, membersihkan jiwa itu dari berbagai penyakit hati dan sifat-sifat tercela. Dengan tobat, dengan istighfar, dengan latihan, ada latihan. Dengan latihan bersama, bersama atau latihan sendiri itu. Latihan itu bahasa Arabnya riyadhah. Jadi kita harus berusaha mengkondisikan supaya kita jiwa bersih. Atau dengan itu jiwa itu bisa dengan beristighfar, bertaubat, lalu kemudian dengan pelatihan, dengan pendidikan, dengan pengkondisian, ada niat yang kuat, ada motivasi yang datang dari diri kita sendiri, namanya motivasi internal, ada kebulatan tekad, ada dorongan kuat, ada pengkondisian, insya Allah. Dan itu disebut mujahadah. Mujahadah itu berjihad, berjuang, power struggle. Tidak bisa kalau tidak diniatkan, tidak ada tekad, tidak ada dorongan, tidak ada komitmen. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah bukan modelnya orang kebatinan. Dekat dengan Allah kebatinan itu
dengan melakukan ibadah tapi tidak diatur oleh Allah. Ada yang puasa 40 hari, 4 tidak buka. Nah, ada yang menganjurkan tidak tidur melek itu selama 40 hari. Ada yang menganjurkan setiap malam mandi 40 kali, setiap malam 40 kali. Lalu pada saat mandi tidak pakai handuk. Nah, bukan itu. Bukan dengan cara itu, mengikuti ajarannya, ajaran Allah. Dengan sholat, usahakan sholat awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid. Maka ini jadilah pejuang subuh. Kalau saya menyebutnya mujahid. Nah itu bagian daripada ingin dekat dengan Allah. Dengan sholat awal waktu, berjamaah di masjid, lalu kemudian diperkuat dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan memperkuat ilmu, itu dengan taklim, lalu nanti dengan kemanusiaan, kepedulian, berbagi dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Insya Allah semuanya akan kolaborasi, jiwa bersih, dekat dengan Allah. Lalu yang ketiga, jadi namanya aktivasi, mengaktifkan rasa sehingga punya kepekaan, hidup. Lawannya kan mati, jadi hidup. Itu off, sekarang jadi on. Tadinya in connection, jadi be connection, terhubung dengan Allah. Terasa ketika sujud, ketika zikir, ketika baca Al-Quran, ketika amal sosial, ketika itu wajilat qulubuhum, hati bergetar. Tanda apa? Tandanya hidup. Sama seperti Pak Sujono menghidupkan mobil atau menghidupkan motor, begitu starter langsung itu hidup. Tapi kalau akinya sudah tua, kabelnya putus, walaupun diulang-ulang starter nggak hidup-hidup. Jadi ada responsif, peka, hidup, cepat. Nanti akan melahirkan tentang ketika zikir, ketika sholat, menangis. Ada harapan kepada Allah, tapi ada khaufan, takut. Tobat tidak diterima, takut. Wafat dengan tak membawa iman, takut. Amal kita ditolak oleh Allah, takut. Sholat kita tergolong ria, amal kita sia-sia. Jadi ada perasaan khauf. Khauf itu menggambarkan kecemasan, ketakutan, pesimis. Tapi sebanding dengan toma'a. Toma'a itu optimis, berharap atas kebesaran Allah. Jadi jiwanya seimbang antara optimis dan pesimis. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nafs. Kan tadi disebut tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa. Tadi tujuan tasawuf kalau dirumuskan dalam bahasa Arab kan tadi menyucikan jiwa, tazkiyatun nafs. Apa itu nafs itu? Nah, nafs itu tentu artinya yang maksud jiwa. Tapi mari kita uraikan dari sisi ilmu bahasa Arab lah. Karena Al-Quran berbahasa Arab, Sunnah Nabi berbahasa Arab. Kita tidak bisa dong menjadi Muslim Nusantara menolak Arab. Nah, bagaimana Rasulnya orang Arab, Qurannya dalam bahasa Arab. Yang pertama beriman kepada Rasul adalah Abu Bakar Siddiq, orang Makkah, orang Arab. Ali bin Abi Thalib, orang Arab. Siti Khadijah, orang Arab. Baik, apa itu nafs? Ini artinya jiwa. Bisa dibaca yang pertama ini nun pak sin, tapi cara pembacaannya bisa 2 atau 3. Yang pertama bisa dibaca nafsun, nun patah, fa-nya sukun, sinnya tanwin, nafsun.
itu bisa berarti jiwa. Yang kedua, nafsun bisa berarti nafsu, yaitu keinginan atau dorongan. Nah, nafsu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Maka kita menyebut nafsu makan. Artinya dorongan, artinya keinginan. Dorongan dan keinginan itu tandanya kita punya jiwa, tandanya kita hidup. Gitu. Bisa juga dibaca napasa. Dua-duanya dibaca A, tapi di atas fa ada tasdid, ada penekanan, ada aksentuasi. Napasa. Itu artinya bernapas. Apa arti bernapas? Tandanya kita hidup. Jadi orang hidup punya jiwa, punya dorongan, punya keinginan. Nah, orang meninggal tidak bernapas. Makanya ketika wafat disebut menghembuskan napas terakhir. Nah, jadi nggak bisa dalam Islam dibuang. Nafsu itu nggak bisa dibuang karena itu ada dorongan, keinginan. Sepanjang kita hidup ada dorongan, ada keinginan, bernapas, lalu gitu. Jadi Islam bukan membuang, tapi Islam itu mengendalikan, menahan. Mungkin kalau di agama lain membuang, kita bukan membuang, tapi mengatur, mengelola, menata, yang disebut mengendalikan, menahan. Diarahkan kepada yang baik, dorongannya, keinginannya. Toh kita ingin dekat dengan Allah juga harus ada dorongan. Kita ingin tekun beribadah juga harus ada dorongan. Kita juga, dunia bukan ditinggalkan. Dikelola dengan baik. Ditinggalkan nanti diambil orang kafir. Kita tinggalkan maunya orang kafir. Begitu kaum muslimin tidak ngurusi ekonomi, tidak ngurusi dunia, diambil oleh mereka. Itu bukan ditinggalkan, diatur, dikelola sesuai dengan syariah tadi, kan ada aturan. Jadi tasawufnya harus lurus. Tasawuf meninggalkan dunia itu bukan tasawuf dari Islam, itu dari luar Islam. Hanya mengambil yang halal, yang thayyibah, yang haram dibuang, yang makruh ditinggal, yang syubhat ditinggalkan. Itu yang terjadi. Jadi bukan meninggalkan, ada memilih, memilah, mengatur, mengelola. Nah, kalau ditinggalkan maunya orang kafir, orang Islam gigit jari dong. Negerinya kaya, kekayaannya diatur orang. Negerinya subur, yang memanfaatkan sopo, kata Pak Sujono. Siapa? Baik ya. Nah ini tadi sudah. Nah bisa juga dibaca nafasa, yang artinya berlomba. Hidup ini berlomba. Apakah perlombaannya untuk menuju yang positif atau yang negatif? Kemudian, nah, yang menentukan supaya jiwa itu tentram, supaya jiwa itu diarahkan kepada yang positif, yang baik, yang dari Allah, harus ada sesuatu yang nafisa. Nafisa itu berharga, bermakna. Jadi jiwa kita diisi oleh sesuatu yang nafisa. Apa itu nafisa? Berharga, bermakna. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Kalau kita memandang paling berharga itu harta, semuanya diarahkan kepada harta. Kalau menurut kita yang nafisah itu adalah kekuasaan, semua hidup untuk kekuasaan. Bukan itu yang berharga. Yang berharga itu ridho Allah. Jadi kalau gitu, kalau ridho Allah, semuanya yang menjadi orientasi, yang menjadi fokus, ridho Allah. Berkuasa, ridho Allah. Punya harta, ridho Allah. Dapatnya dengan ridho Allah, menggunakannya untuk keriduan Allah.
Jadi kita dalam tasawuf perlu memiliki nafisah. Nafisah itu yang berharga, terpulang kepada orang. Kalau orang sekuler yang berharga itu dunia. Kalau orang materialisme yang berharga itu materi. Kalau orang yang jadi hamba kekuasaan, yang paling berharga itu kekuasaan. Nah, orang Islam apa? Ridho Allah. Kalau ridho Allah bisa dapat semua. Dengan catatan dapat keriduan dari Allah. Jadi nafisahnya tergantung mau diisi apa, mau dikasih makna apa, mau dikasih bobot apa. Gitu. Iya, menurut kita apa ya? Ya akhirat, ridho Allah, hidup setelah mati, itu yang berharga. Apakah dunianya ditinggal? Ya nggak bisa, kan kita masih di dunia tadi, sudah diuraikan. Begitu, terpulang apa konsep nafisahnya? Nafisah itu yang berharga tadi. Nah, jiwa ini dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Nah, tadi. Jadi yang paling menentukan dalam jiwa kita itu nafisah, apa yang berharga, apa yang bermakna, apa yang dicari itu yang nafisah. Nah, tadi. Maka jiwa kita nafsu itu dibagi 3. Cara membacanya nafsul ammarah, itu ada tasdid di atas mim, nafsul ammarah. Kemudian yang kedua nafsul lawamah, ada tasdid di atas lam dan ada tasdid di atas waw. Nafsul lawamah. Dan yang ketiga nafsul mutmainnah, ada tasdid di atas nun. Nafsul ammarah itu begini. Tadi kan naf itu artinya dorongan, keinginan, perlombaan dalam hidup, dalam bernapas itu. Nah, kalau dorongannya untuk kepentingan perut dan di bawah perut, perut itu kepentingan makan, kepentingan minum, di bawah perut itu hanya untuk kepentingan berhubungan dengan lawan jenis, lalu orang, maka itu akan terjadi hedonisme. Hedonisme itu adalah mencari kepuasan, kelezatan, kenikmatan yang bersifat kebendaan, yang bersifat materi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka akan terjadi halal, haram, hantam. Itu H2, H3. Akan terjadi begitu. Halal, haram, hantam. Kenapa? Karena itu nafisahnya di situ, yang berharganya itu tadi. Nah, jiwa seperti ini akan jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Tuh. Bahkan mungkin dia akan dekat dengan miras, akan dekat dengan judi, lalu juga akan dekat dengan dunia sesajen, akan dekat dengan dunia mengundi nasib. Nah, itu disebut pada surat Al-Maidah ayat 91, 90 dan 91. Nah, saya akan sebutkan saja. Itu akan bawaannya kalau nafsunya amarah itu yang dicari adalah hedonisme. Kepuasan, kelezatan, kenikmatan yang sifatnya fisik. Yang sifatnya materi, kebendaan, dilukiskan dengan perut, yaitu makan dan minum, dan di bawah perut itu hubungan seksual. Nah, itu akan terjadi pada al-khomru, al-maisir, al-ansab, al-azlam. Dilukiskan dengan miras, judi, sesajen, dan mengadu nasib. Dan itu ridsun min amali syaitan. Itu perbuatan kotor, perbuatan keji
Dan itu hembusan dari perbuatan setan. Nah, di ayat 91 disebutkan, setan tuh ingin menciptakan dampak, itu permusuhan, al-adawa, kebencian dalam khamar dan judi. Nah, dampak psikologinya ada dua. Wa yasuddakum an dzikrillah, menghalangi kamu untuk mengingat Allah. Wa anis sholah, dan untuk meninggalkan, sebelum meninggalkan sahun dulu, melalaikan sholat. Itu kalau nafsul amarah. Lalu Allah mengingatkan, fahal antum muntahun, apakah kalian tidak berakhir, tidak mengakhiri kehidupan nafsul amarah? Jadi kalau begitu harus diperjuangkan dong, supaya kita tidak, dorongan kita, keinginan kita, cita rasa kita, jiwa kita tidak dalam kondisi nafsul amarah. Nafisah yang berharga, yang bermaknanya bukan pada orientasi kepada yang tadi. Benda, materi yang dicari adalah hedonisme, kepuasan, kelezatan, kenikmatan ketika lakukan hubungan seksual. Kalau masih melalui nikah, masih ikut syariah, ini di luar nikah. Menikmati harta hasil korupsi. Kayak begitu. Kalau itu berhasil diperjuangkan, ditinggalkan, maka ada yang kedua, lawamah. Lawamah itu dari kata laumun. Laumun itu punya 3 arti. 1, artinya menyesal. 2, artinya menyalahkan diri sendiri. 3, artinya mengecam. Menyesal, menyalahkan, mengecam diri sendiri. Jadi sudah ada kesadaran bahwa dirinya berdosa. Lalu ia melakukan 3. Menyalahkan, menyesali, menyalahkan, mengecam. Bahkan melakukan kritik tajam terhadap dirinya sendiri. Ingin berubah. Tetapi kesadaran ini kesadaran yang mandul. Ketika di masjid, ketika mendengar ceramah, apalagi ketika di Masjidil Haram, kesadaran tinggi. Begitu kembali ke lingkungannya, ke habitatnya, tetap saja. Jadi orang yang telawamah itu jalan di tempat. Manusia itu punya energi. Energinya terkuras habis untuk menyesal, untuk mengkritik, untuk menyalahkan, tapi tidak melakukan perubahan. Itu yang lawamah itu. Bedanya dengan al-amarah, kalau amarah sadar juga enggak. Dan dia merasa benar. Merasa benar, merasa baik, merasa tepat. Kalau ini sedikit ada kegelisahan. Nah, al-mutmainnah melangkah, bedanya itu. Itu seperti lawamah, ada kesadaran, ada penyesalan, menyalahkan, mengecam diri sendiri, tapi dia mengubah. Bedanya mutmainnah itu mengubah. Terjadilah 2 hal yang pokok, berhenti dan berubah. Berhenti, lalu berubah. Setelah berhenti dan berubah, lalu mengembangkan diri. Dengan amal soleh, dengan kebaikan. Maka jiwanya sekarang menjadi lebih tenang. Lebih damai, lebih tentram. Nah, mutmainnah pun kalau tidak waspada, kalau tidak teliti, kalau tidak kunti, Pak Sujono, panjenengan, opo kunti iki?
Nah, kunti itu bukan kuntilanak. Kunti itu singkatan dari tekun dan teliti. Gitu. Kunti itu bukan kuntilanak, Pak Sujono. Iya, siap. Iya, terus. Nah, jadi bisa turun, bisa mundur dari mutmainah ke lawamah ke amal. Makanya perlu dirawat, perlu dijaga supaya dekat dengan Allah, supaya dekat dengan seluruh makhluk Allah, dengan silaturahim, dengan kepedulian, dengan berbagi. Nah, kita lanjutkan. Nah, inilah tadi uraiannya. Insya Allah kalau nafsu mutmainnah dikembangkan, didorong, diaktifkan, maka kita akan menjadi muslim yang berjiwa bersih. Spiritual capital itu modal spiritual. Berjiwa bersih. Insya Allah dengan jiwa yang bersih, dekat dengan Allah. Melalui sholat, melalui zikir, melalui doa, melalui pengamalan-pengamalan agama dengan sebaik-baiknya. Dan akan berdampak pada akan memiliki integritas. Integritas itu kejujuran, akan memiliki kredibilitas, dapat dipercaya. Dan pada akhirnya akan melahirkan amal yang prima. Karya itu amal soleh yang prima, yang baik, yang bermanfaat, yang berguna. Kembali lagi jiwanya bersih. Jadi ini seperti estafet. Mana dulu? Ya, dimulai dari bersamaan lah. Jiwa dibersihkan, dekat dengan Allah dilakukan, integritas dipupuk, ditumbuhkan, karya amal dibuktikan untuk sesama, sehingga hidup kita itu bermakna bagi orang lain. Nah, itu yang dikehendaki Rasul. Itu Rasul ingin khairun nasi anfa'uhum linnasi. Manusia yang terbaik, yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama. Nah, para psikolog menyebutnya hidup bermakna. Menemukan makna hidup. Itu psikolog. Tapi maknanya di mana? Nih, napisahnya di mana? Itu yang paling penting. Apakah diletakkan pada harta, pada kuasa, atau pada ridho Allah? Nah, dasarnya tauhid. Semua ajaran Islam itu esensinya, filosofinya, penyangganya tauhid. Subhanallah. La ilaha illallah, tauhid itu tidak ada ilah selain Allah. La na'budu illa iya, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Wala yattahidza ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, tidak mempertuhankan sesama manusia atau makhluk-makhluk lain. Itu dasarnya. Ada 4 itu. Menurut surat Al-Imran ayat 64. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ibadah kecuali kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun, tidak mempertuhankan sesama manusia atau makhluk lain. Makhluk lain itu seperti jin, setan. Gitu. Jadi tadi penyangganya itu yang garis AB itu. Penyangganya itu yang garis AB tadi. Iman, akidah atau tauhid. Itu esensi ajaran Islam di sini. Yang 3. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bekerja dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi meresap. Paham, mengerti. Mengerjakan apa saja yang baik. Bekerja bersama Allah. Karena Allah dirasakan. Pada akhirnya bekerja untuk Allah. Dan akan melahirkan bekerja meraih ridho Allah. Begitu kembali lagi. Ini akan membuat orang produktif, akan membuat orang optimis, akan membuat orang kerja. Tapi ini konsepnya apa? Kerja. Apa konsepnya, Bung? Apa filosofinya?
Nah, apa yang berharga yang ingin diraih? Napisahnya apa tadi? Nah, bekerja dengan nama Allah sama ini, bekerja bersama Allah di pengulangan, bekerja untuk Allah, bekerja untuk kebaikan manusia dan kemanusiaan. Ini yang artinya memberikan manfaat. Kembali lagi karena Allah. Nah, berjiwa bersih, ulang lagi dekat dengan Allah. Ini tadi sudah diulang kembali. Ini pribadi yang bersih dari segala penyakit kalbu. Itu yang diharapkan. Pribadi yang dekat dengan Allah. Pribadi yang merasakan kehadiran Allah setiap saat. Nah, ini diulang-ulang ini. Kenapa? Ini menjadi prinsip. Bekerja dengan motivasi yang kokoh. Kokoh banget motivasinya ingin mendapat ridho Allah. Ingin dekat dengan Allah. Ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Bekerja dengan motivasi yang kokoh. Nah, jadi manusia itu makhluk apa yang paling inti? Manusia itu yang paling inti adalah makhluk spiritual. Sepanjang manusia memperhatikan aspek ruhnya, maka aspek biologisnya akan diarahkan sesuai dengan ajaran Allah. Ketika berpikir positif, dan dia akan jadi makhluk sosial dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak, dengan kepedulian, tetap makhluk sosial. Tapi harus diperhatikan yang nomor 3, ruh atau spirit. Nah, dengan tian tasawuf itu mengembangkan, menguatkan, menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Nah, ini. Tasawuf itu mengembangkan, menguatkan, menghidupkan. Kualitas spiritual. Tadi konsep apa sih? Tadi ada jiwa, naf, ada kalbu, ada ruh, ada akal. Itu. Nah, sehingga Allah itu terasa, ada, hadir, eksis setiap detik, setiap saat. Zikirnya itu berkesinambungan. Allah itu memenuhi kesadaran ruhiyahnya bahwa kita adalah makhluk Allah, bahwa kita adalah akan kembali kepada Allah, bahwa kita tidak berharga tanpa ridho Allah. Kita ini tergantung sama Allah. Kita ini awalnya manusia itu tidak ada. Allah yang punya irodah, punya kehendak untuk menciptakan kita. Setelah tercipta, Allah al-imdad, itu adalah Allah menolong supaya kita hidup dengan iman, supaya kita hidup dengan ibadah, supaya kita hidup dengan kesucian hati, hidup dengan kepedulian. Oh, ternyata membimbing pikroh. Pikroh itu pikiran. Pikirannya jadi tauhid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pikroh. Pikroh yang lurus. Pikroh yang bening namanya al-fikrotus salim. Al-akus salim. Oh, ucapannya senantiasa dengan thayyibah. Thayyibah itu menyebut kalimat Allah dan mengucapkan kata-kata yang santun, yang lembut. Kalimat thayyibah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah. Tetapi melahirkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun. Oh, sikapnya berserah, optimis, punya harapan pada Allah. Perilakunya tadi positif, bermakna. Oh, ada pada kesadaran pribadinya sebagai seorang manusia yang personal, tapi juga muncul dalam kehidupan bersama, kehidupan sosial.
Gitu. Nah, itu yang tadi itu kembali, yaitu al-iman, al-islam, al-ihsan tadi di awal, dan itu adalah untuk kembali mengokohkan, menghidupkan, menyadarkan kesadaran tentang Allahu ghayatuna. Allah tujuan kita. Allahu Rabbuna. Allah Rabb kita. Allahu khaliquna. Allah yang menciptakan kita. Allahu razzaquna. Allah yang menjamin rezeki kita. Seperti itu. Manusia modern menjauh dari Allah. Ini. Manusia modern itu menjauhkan Allah dari dirinya. Dengan tidak beriman, dengan tidak beragama, dengan sekuler. Keluarga, karena dia nikah pun dengan kumpul kebo. Hidup tanpa agama, tanpa ajaran Allah. Dari ruang publik, adzan tidak boleh. Itu kadang-kadang manusia sekuler. Yang membuat kadang-kadang dilarang, dibatasi. Sistem pemerintahan dijauhkan dari ajaran Allah. Alam dan lingkungan hidup seakan-akan bukan ayat Allah, bukan bukti kekuasaan Allah, dieksploitasi habis. Nah, maka itu sekularisasi. Ini sekularisasi itu hidup itu kini di sini. Kini di dunia, kini itu sekarang. Jadi mengalami tidak ada ya melihat alam, tidak terlihat itu ayat Allah, tidak terlihat itu alam, padahal alam itu menurut Al-Qur'an pepohonan berzikir, dekat dengan Allah. Dehumanisasi, tercabut dari kemanusiaannya, manusia, tapi inti kemanusiaannya itu ruh, jiwanya kosong, melompong. Itu dehumanisasi, itu manusia yang tercabut dari akar kemanusiaan. Nah, disorientasi itu tidak punya arah. Itu disorientasi itu tidak punya arah. Bingung, linglung, disorientasi itu. Harta banyak, anak cerdas, tapi hati hampa, hati kosong, itu disorientasi. Kalau dalam bahasa Garut, disorientasi itu tepararugu. Terbalik. Itu bagus itu terbalik. Orang Bandung kemana? Saya kira demikian ya. Subhanallah. Sudah cukup ini. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Luar biasa nih. Ini hari ini lebih kurangnya mohon maaf. Ya. Baik, Bapak sekalian. Ini kita masuk ke acara tanya jawab nih. Luar biasa nih, hari ini kejawab semua nih kelihatannya nih. Yang kemarin bertanya-tanya tasawuf tuh ngapain sih nantinya itu, sekarang hari ini kejawab. Baik, Bapak sekalian, kita masukin acara tanya jawab. Namun sebelumnya Mas Said tolong bacakan pengumuman Mas Said. Silakan Mas. Baik, Pak Profesor, izin bacakan pengumuman. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengumuman untuk kajian esok hari Rabu, tanggal 16 Juni. Insya Allah kita kembali lagi di jam yang sama, yaitu bersama Ustadz Taumpuli MA, yaitu kita akan membahas tentang makna kekayaan. Terus selanjutnya di hari Kamis kita tidak ada kajian, libur. Di hari Jumat pagi yang dimulai pukul 5 sampai pukul 7 kita akan dibersamai oleh Ustadz Uci Armisi, yaitu gerakan membaca Al-Quran secara tartil. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaannya, ingin disimak, silakan hadir untuk lebih baik lagi, untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Dan pada malam harinya seperti biasa, yaitu pada pukul 8,
Setelah Ba'da Isya, kita akan masuk ke kajian keluarga sakinah, akan dibimbing oleh Ustazah Dr. Hajah Ulfatmi Amirsyah MAG, dan biasanya akan hadir bintang-bintang tamu yang spesial yang akan membahas dari berbagai sisi. Selanjutnya ini adalah laporan kegiatan sosial Pejuang Subuh Peduli Palestina. Laporan akhir penggalangan dana Peduli Palestina dapat kami sampaikan sebagai berikut. Penerimaan yaitu 865 juta sudah kami salurkan terakhir tanggal 9 Juni 2001 melalui 4 NGO, Mercy, Aman Palestina, Sahabat Aqsa, dan Spirit of Aqsa. Jadi Rp 865 juta itu saldo di kami 0. Pada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan lebih baik lagi. Dan di sampingnya adalah foto-foto setelah terima tahap 1. Dan ini ada foto setelah terima tahap 2 dan juga plakat penerimaan sebagai bukti bahwa kami telah menyampaikan bantuan Bapak Ibu. Dan di sebelah kanannya adalah bukti transfer kami kepada NGO tersebut. Dan paling bawah adalah bukti penyaluran di Palestina secara langsung. Dan bantuan Peduli Palestina sudah kami hentikan, tetapi kami tetap menunggu infak terbaik Bapak Ibu, para jamaah untuk kegiatan dakwah sosial berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh Bapak Irwan Maditya 0811 828 246 atau transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Pondok Indah, yaitu Bank Syariah Indonesia dengan kode 451. Nomor rekening 72 2020 1001 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyisihkan hartanya untuk kegiatan sosial dakwah Pejuang Subuh. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah Bapak Ibu semua. Demikian pengumuman dari kami. Pak Jono, ada di chat saya ini ada empat yang masuk pertanyaan. Pak Jono dulu apa saya dulu? Kita masuk dari ini dulu ya, dari chat dulu ya seperti biasa. Ya. Nanti setelah 2 chat, nanti kita masuk ke yang raise hand itu, gitu ya. Di chat saya ada empat Pak Jono. Dari Pak Jono dulu kali ya. Enggak, dari silakan Mas Said dulu, Mas Said dulu. Silakan dari saya dulu. Iya, silakan dibaca. Pak Profesor, kita masuk tanya jawab Pak Prof ya. Baik, Bapak. Dua dari chat, nanti kita langsung masuk ke raise hand ya. Siap. Ini dari Bapak Abdullah, agak panjang uraiannya. Dibaca saja Pak, kalau ada chat. Pak Profesor izin bertanya, sesuai tema kita bahwa dengan belajar tasawuf kita akan semakin dekat dengan Allah dan dekat juga dengan hamba Allah. Tapi beberapa pengalaman pribadi bergaul dengan orang-orang yang belajar tasawuf, yaitu paman saya sendiri dan teman dekat saya sendiri, bahwa mereka setelah belajar tasawuf justru malah merasa diri sudah lebih baik dari orang-orang yang hanya belajar syariat. Kalau orang yang belajar syariat itu hanya kulitnya saja dan tidak tahu esensinya katanya. Jadi kesannya mereka meremehkan orang lain. Bukankah ini justru tidak tercapai tujuannya belajar tasawuf? Tidak dekat dengan hamba Allah yang lain. Merasa sebagai orang yang dekat dengan Allah dan merasa dialah yang sudah mencapai levelnya untuk belajar tasawuf dengan menganggap orang lain belum saatnya belajar tasawuf. Jadi antara ucapan dan ilmu yang dipelajari serta perbuatannya tidak selaras, bertentangan dengan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Bagaimana menghadapi orang seperti ini, Pak Prof? Mohon penjelasannya. Mohon maaf pertanyaannya agak panjang. Silakan, ya. Prof. Terima kasih. Langsung, Prof. Tasawufnya unsur yang salah. Tasawufnya nggak sesuai dengan Al-Quran sih, nggak sesuai dengan Sunnah, sesuainya dengan kebatinan. Itu kalau dasarnya salah menghasilkan yang salah. Tuh, karena dia berpegang kepada rumusannya Ronggo Warsito. Kenapa tidak kepada Rasulullah?
Nah, dalam punten Pak Sujono, saya akan lebih banyak mengerti kebatinan Jawa nih. Iya siap, monggo silakan Prof. Oke. Itu dalam kebatinan Jawa, tingkat beragama itu dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkat yang paling rendah itu pengamalan syariah. Yang hanya sholat formalitas, dengan sujud, dengan ruku, itu dianggap formalitas. Tingkat yang kedua tarekat. Tarekat sudah mulai masuk melibatkan rasa. Tingkat yang ketiga itu ma'rifat, mengenal Tuhan. Tingkat yang keempat hakikat. Nah, kalau sudah hakikat itu tidak perlu sholat. Karena sudah di puncak. Nah, orang tarekat merasa sudah lebih tinggi satu langkah. Nah, cara pandang seperti ini salah berat. Ikutnya dong Gowarsito sih, bukan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut Al-Qur'an bukan begitu. Dekat dengan Allah, dengan zikir, lalu dia menyadari saya tak berharga, saya tak bermakna kecuali pada saat saya berzakat, saya bersedekah, saya berinfak, saya memberikan sesuatu dengan salam, senyum, sapa kepada orang. Itu berarti saya menegur, menyatukan, memadukan, menciptakan persaudaraan. Tapi dia akan pegang surat An-Najm ayat 32. Fala tujaku anfusakum. Janganlah kamu merasa diri sudah suci. Jadi singkatnya jangan sok suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi dia terus saja mendekat kepada Allah, terus saja berbuat kemanusiaan, tapi tidak merasa sudah baik. Tuh. Tidak merendahkan orang, justru menghormati orang, mendengar orang, perbedaan jadi toleran. Bahkan bukan hanya perbedaan muslim dengan muslim yang masih sama-sama satu iman, dengan yang beda agama aja. Ya, sepanjang orang yang beda agama itu menghormati kita, tidak mengganggu keyakinan kita, dia akan baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak salah filosofinya. Perbaiki dong pondasinya, perbaiki dong sistemnya, perbaiki dong persepsinya. Kembalilah, tinggalkan Don Gowarsito, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan kebatinan Jawa, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Pak. Baik, satu lagi, sebentar, ini gini aja, selang-seling aja Mas Said. Mungkin Pak Habil nih yang langsung nih. Silakan Pak Habil langsung nih, biar enggak ini. Silakan Pak Habil, dan dengan singkat ya Pak Habil ya, ini biar jawabannya agak komprehensif nanti ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, luar biasa pagi hari ini. Saya anggap ini kuliah 3 semester tasawuf. Subhanallah. Ini menjawab pertanyaannya Pak Habil nih hari ini kita nih. Jadi sama Pak Habil nih. Kegelisahan saya terjawab pada hari ini. Ya kan? Jadi selama ini kita ini melalang buana kemana-mana, tapi akhirnya pada pagi hari ini tercerahkan kembali teman-teman ini. Maksud diri saya sendiri, Pak Ustadz. Pak Ustadz di dalam surat Al-A'raf 174. Iya. Al-A'raf 174. Mohon Pak Ustadz dijelaskan secara singkat saja. Iya. Karena ini berhubungan dengan tasawuf, berhubungan dengan apa yang tadi Prof jelaskan dari mulai akhlak, akal, ruh, lahiriah dan spiritual. Di dalam kisah Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dia menyatakan Rasulullah bersabda bahwa kepada Ibnu Abbas bahwa apa yang kamu butuhkan Abbas adalah akhlak yang terpuji, atau akhlak yang baik.
Karena akhlak yang baik. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji, bukan akhlak yang baik. Pak Ustadz, saya minta dijelaskan apa bedanya antara akhlak yang terpuji dan akhlak yang baik ketika Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, yaitu mengatakan, apa yang kamu butuhkan Ibnu Abbas adalah akhlak yang baik. Lalu Ibnu Abbas berkata, apa itu akhlak yang baik ya Rasulullah? Nah, ini adalah menyangkut ruh. Bahwa akhlak yang baik itu menurut Rasulullah adalah ketika ada seseorang yang meninggalkan kita, maka kita harus menemaninya. Itu pertama. Yang kedua, kalau ada seseorang yang membuat zalim kepada kita, maka kita maafkan. Yang terakhir, ketika ada seseorang yang membuat kamu sengsara, maka berilah ia apapun yang kau miliki. Nah, apakah marifat, syariat, syariat, tarekat, marifat, hakikat itu berhubungan dengan akhlak. Jadi tasawuf itu adalah bukan ilmu budi pekerti, Pak Ustadz. Tapi tasawuf itu adalah menyangkut mengenai akidah dan akhlak. Mohon dia dijelaskan, Pak Ustadz, karena ini sangat menurut pandangan saya pagi hari ini luar biasa. Dan saya terima kasih sekali menjelaskan. Terima kasih Pak Jono. Terima kasih Pak Habil, luar biasa pertanyaannya. Silakan Prof. Baik. Begini Pak, ketika disebut baik ada dua, ada baik menurut Allah, ada baik menurut manusia. Kalau menurut manusia itu bisa mencapai tentang konsep baik. Menurut temuan akalnya, melahirkan moral, melahirkan etika, melahirkan susila. Semuanya kan baik. Tuh, itu kan baik. Orang bermoral baik, orang bersusila baik, orang beretika baik. Dan itu temuan akal. Selain temuan akal juga temuan dari intuisi, dari kedalaman rasa. Itu etika itu. Nah, persoalannya adalah nyambung nggak dengan Allah ketika mati kalau hanya itu. Lah, orang tidak beragama juga baik bisa soal kemanusiaan, soal kepedulian. Orang komunis memperjuangkan rakyat. Orang kapitalis ingin juga membahagiakan orang banyak. Orang-orang yang tidak beragama merasa tenang, damai ketika dia berbuat kemanusiaan. Jadi kalau hanya baik secara umum, apapun namanya tadi, apakah disebut dengan Al-Hamidah, terpuji, disebut Al-Karimah, pertanyaan saya, apa dasarnya? Kalau dasarnya humanisme, kemanusiaan, ya sudah di dunia saja, begitu mati gigit jari. Begitu di akhirat nggak dapat apa-apa. Tapi kalau apakah disebut Al-Karimah, apa disebut Alhamdulillah, tapi kalau dasarnya iman, dasarnya keyakinan kepada Allah, dasarnya adalah ingin dekat dengan Allah, ingin mewujudkan dengan Allah, maka setiap kebaikan apapun, sekecil apapun juga terbawa sampai mati, terbawa ke akhirat, terbawa untuk hidup yang abadi. Itu saja jawaban saya, Pak. Jadi tasawuf yang benar harus berdasarkan akidah, tidak boleh tinggalkan syariah, lahirkan akhlak yang dasarnya adalah keilahian, tapi juga melahirkan kemanusiaan. Kalau hanya kemanusiaan tanpa akidah, tanpa syariah, hanya menemukan ketenangan di dunia sementara, tapi begitu mati sengsara sepanjang selama-lamanya. Al-Quran menyebutkannya orang yang gitu adalah dengan watadhakuna qalila wa yabkuna katsira. Senyum di waktu yang sementara di dunia. Nangis seumur-umur sejak sakratul maut sampai masuk ke dalam neraka yang kekal abadi. Na'udzubillah min dzalik. Begitu Pak jawaban singkat saya.
Baik. Monggo panjenengan. Aduh, luar biasa, Prof. Ya. Padat, tegas, jelas itu. Iya, harus Silakan begitu. Mas Said. Silakan Mas Said. Baik. Chat berikutnya. Pertanyaan berikut. Berikutnya dari Bapak Oni. Banyak yang menganggap tasawuf itu kajian tingkat tinggi. Kalau mendengar paparan Profesor tadi, sepertinya sepertinya biasa saja seperti ibadah kita selama ini. Prinsipnya pengendalian nafsu saja. Jadi, apakah kita ini bisa mencapai untuk menjadi orang-orang yang tasawuf? Karena selama ini kesan tasawuf itu dekat pada Allah dan mencari akhirat saja dan meninggalkan dunia. Apakah ada bedanya dengan zuhud? Itu, Profesor. Baik, Bapak. Saya terakhir ya jawabnya. Zuhud itu artinya meninggalkan. Ogah atau enggan atau tidak mau. Tapi tunggu dulu, kalau pakai konsep Al-Quran, yang ditolak itu milik orang lain. Loh, jangan ngambil punya orang. Kedua, yang haram yang ditinggalkan itu. Yang makruh, yang subhat. Tapi kalau diperoleh dengan kerja tadi, jiwa yang bersih, lalu prestasi, lalu kejujuran, integritas, halalan thayyibah. Keluarkan zakatnya, keluarkan infaknya, keluarkan segala. Kita hidup sejahtera, orang lain sejahterakan. Monggo tasawufnya kaya, tapi sejahtera. Kalau ya tasawuf yang kedua tuh miskin, tapi di akhirat gigit jari. Mau yang mana? Mau yang di dunia kaya, di akhirat bahagia, atau di dunia miskin, di akhirat gigit jari? Gigit jari. Ayo, pilih mana Pak Sujono? Di dunia tuh sejahtera, kaya, di akhirat bahagia, atau di dunia miskin, di akhirat gigit jari? Nah, yang pertama tadi, Prof. Iya, jadi konsep zuhudnya pakai Al-Quran lah, pakai sunnah. Iya, kembalikan lagi kepada sumbernya. Tasawuf itu tasawuf yang keliru. Mari kita kembalikan kepada tasawuf yang Quranik sufism. Tasawuf Qurani tadi, tasawuf sunni, tasawuf amali, tasawuf salafi tadi sudah digambarkan di atas. Nah, begitu Pak. Meninggalkan dunia. Itu dunia itu modal untuk tidak akhirat. Lah berarti nggak punya modal. Dunia itu menanam, nanti di akhirat panennya. Kalau ingin panen tidak menanam, di mana logikanya? Ingin panen, nanam enggak. Ya nggak bisa. Itu tertipu oleh ajaran-ajaran di luar agama Islam. Demikian Pak. Baik. Silakan dilanjut Mas Said berikutnya. Ini nggak ada yang resen nih. Ya, ada yang resen ya. Ini selanjutnya dari Ibu Yuli. Apakah dalam bertasawuf harus dengan guru atau mursyid? Bagaimana caranya mengetahui bahwa ajaran tasawuf yang kita ikuti itu benar? Itu aja toh. Ada 2 pertanyaan. Baik. Mursyid, gitu. Jawaban saya perlu pakai mursyid. Tapi mursyid itu Rasulullah, mursyid tertinggi itu. Tugas Nabi itu kan satu, tabligh, menyampaikan, maka Nabi disebut mubaligh. Tugas Nabi yang kedua itu dakwah, mengajak, maka Nabi disebut ad-da'i. Tugas yang ketiga Nabi itu irsyad, membimbing, maka Nabi itu mursyid. Jadi mursyid yang kita perlukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah kita ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi, ikuti jejak model-model sahabat, tabi'in, tabi'in, itu kita sudah dapatkan irsyad, sudah dapat bimbingan, sudah dapat mursyid. Nah, mursyid-mursyid di dalam tarekat itu banyak yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya adalah kalau mursyidnya bertanggung jawab, kita akan mendapatkan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tapi kalau mursyidnya tidak bertanggung jawab, lah kita mengikuti yang menyimpang.
Wassalam. Bermasalah. Jadi kalau menurut saya mursyid perlu, tapi Rasulullah mursyidnya, sallallahu alaihi wasallam. Irsyad perlu, tapi irsyadnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diamalkan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'in, oleh salafus saleh. Bagaimana kita mengetahui? Tentu kita akan sebelum Al-Quran membimbing kita, surat Al-Isra ayat 36, wala taku ma laysa laka bi'ilmun. Jangan mengikuti tanpa ilmu. Jadi paling tidak ilmu yang pokok dulu. Apakah ini sejalan nggak dengan prinsip tauhid? Sejalan nggak dengan prinsip tadi prinsip akidah? Sejalan nggak dengan prinsip iman? Sejalan nggak dengan prinsip syariah? Sejalan nggak dengan ajaran fikih? Sejalan nggak dengan tujuan untuk mencapai akhlak tadi? Kalau itu yang sejalan, silahkan. Kalau tidak, ya mengapa kita harus mengikuti yang akan mencelakakan kita? Itu komentarnya. Misalnya, contoh dalam fikih, sholat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti dalam sebuah tarekat diajarkan sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat, sholat Rajab 30 rakaat. Ketika saya ajukan pertanyaan, dari mana nih sumbernya? Mursyid sudah konsultasi dengan Rasulullah SAW. Kapan konsultasinya? Lewat pertemuan ruhani. Apakah ini kan Rasulullah mengajarkan agama selama masih hidup? Ketika Rasulullah wafat, agama sudah sempurna. Kok ada lagi ajaran setelah Rasulullah wafat? Lalu ada jawaban. Itu yang ditulis dalam hadis, yang ditulis dalam kitab-kitab fikih, itu yang umum. Mursyid dapat ajaran khusus. Nah, ajaran khusus dari mana? Itu ajaran Syiah yang mengajarkan ada ajaran terbuka, ada ajaran tertutup, ajaran zahir, ajaran batin. Kalau begitu berarti mursyid-mursyid dalam tarekat itu dekat dengan dunia Syiah. Ada pengajaran bersifat batin. Rasulullah sudah wafat masih mengajarkan sholat. Lahirlah sholat nisfu Sa'ban 100 rakaat. Lahirlah sholat Rajab 30 rakaat. Sholat yang diajarkan Rasulullah SAW ada kaidahnya. Kaidahnya di dalam sholat itu al-aslu fil ibadah haramun. Ibadah itu dilarang, haram, kecuali yang dicontohkan, kecuali yang diperintahkan. Makanya kembali dong kepada dasarnya. Nggak usah bingung. Agama itu gampang, mudah, ringan. Dunia tasawuf saja yang mempersulit. Tasawuf yang filosofis begitu. Gitu. Kembalilah kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pengamalan sahabat, tabi'in, tabi'in. Insya Allah kita akan terbimbing. Demikian. Prof, disambung Prof. Tadi pertanyaan tadi, ulama-ulama tasawuf yang zaman dulu yang kita kenal siapa, kemudian literatur tentang tasawuf itu apa nih pertanyaan sambungan pertanyaannya, tolong Prof. Oh, itu bagus. Karena itulah bagian aturos, itu hajana, itu kekayaan pikiran, kekayaan ruhani, itu bimbingan. Bagus. Pelajari, telaah, dalami, subhanallah. Seperti yang selama ini Pak Najarudin membaca kitab Risalah Al-Qusairiyah. Silahkan, itu kan mengungkap pandangan-pandangan Imam Al-Qusairi. Seorang yang Al-Ghazali, Prof. Al-Ghazali juga tunggu banyak, tapi tidak boleh dimutlakan. Mereka juga ada kesalahannya, ada kekeliruannya, namanya manusia. Jangan seakan-akan kitab Al-Ghazali seperti Al-Quran, benar semua. Betul. Jadi begitu bagian yang sejalan dengan Al-Quran ambil, tapi Al-Ghazali juga manusia. Al-Ghazali mungkin 99 benar, tapi 1% ada kelirunya. Jangan dimutlakan kitab-kitab itu. Yang mutlak benar itu Al-Quran saja dengan sunnah Rasulullah yang mutawatir, yang sahih. Nah, ketika dimutlakan, maka kehilangan daya kritis. Gitu. Itu persoalannya. Bukan tidak menghormati, tetap dihormati, tetap diikuti, tapi ambil jarak dong, kan jangan dikultuskan, jangan dianggap mutlak benar.
Sama seperti Bapak memperlakukan saya juga. Demikian, memperlakukan ustadz-ustadz lain juga sama. Jangan dimutlakan, karena dia manusia, ada kelirunya, ada salahnya. Kenapa sisi itu tidak dilihat? Sehingga kita seimbang melihat persoalan turos itu. Turos itu hajana intelektual Islam klasik. Demikian. Terima kasih. Lanjut Mas Syahid, pertanyaan berikutnya. Masih ada? Masih ada. Silakan. Ini banyak yang minta materinya, Prof. Boleh nanti dikirim ya, Prof? Baik. Insya Allah yang Nanti di-share nanti. iya. Nanti insya Allah saya share di info kajian bagi Bapak Ibu yang mau dapat materinya. Silakan gabung di WA grup info kajian yang saya share. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Karini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Profesor, mohon pencerahannya bahwa antara lain pengamalan tasawuf adalah qalbu atau merasakan Allah hadir bersama kita. Bagaimana caranya untuk mengetahui atau merasakan hal tersebut sehingga jiwa selalu tenang? Demikian, Prof. Iya. Ya. Yang pertama, luruskan dulu tauhidnya. Ketenangan bukan ketenangan yang semu. Bukan ketenangan itu, ketenangan yang berdasarkan tauhid yang lurus. Ketenangan yang dihasilkan karena orang dekat dengan Allah melalui ibadah yang istiqomah. Melalui amal-amal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, maka akan melahirkan ketenangan. Surat Ar-Ra'd ayat 28 menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat dengan zikir kepada Allah. Zikrullah dengan meyakini dasarnya tauhid, dasarnya akidah, dasarnya iman yang bersah, lalu zikirnya benar, baik, diulang-ulang, maka akan turun dari pikiran ke hati. Kan itu sistemik. Sistemik Allah ciptakan itu sistem. Mulai dari ucapan terluar, pikiran, perasaan, rohani, itu oleh Allah dibuat nyambung. Apa itu sistemik? Kata orang Sunda mah ngarangeuy. Sistemik itu. Begitu ucapannya benar, pikirannya lurus, amalnya baik, maka akan terisi secara bertahap kepada ketenangan, kepada kedamaian. Sehingga hati itu menjadi terhubung dengan Allah karena makanannya yang halal, minumannya yang halal thayyibah, ucapannya kaulan sadida. Itu kan ucapan yang benar. Jadi Al-Quran minta, hai orang yang beriman, berkatalah yang benar. Yuslihum balakum. Allah akan memperbaiki hati kamu. Itu dari dimulai dari kekuatan kata dulu terluar, kekuatan pikiran, kekuatan rasa, kekuatan jiwa, nyambung. Nah, perlu bimbingan. Bimbingan itu bimbingan yang informal. Seperti ada ustadz yang mengajarkan, lalu ustadz jadi tempat bertanya. Itu bimbingan, itu mursyid. Saya sekarang sedang irsyad lewat tanya jawab ini. Gitu. Demikian. Jadi sebagai mursyid nih Bapak ya. Insya Allah saya mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan Allah memberikan penguatan. Membimbing kepada ajaran Allah, ajaran Rasul. Ya, siap. Begitu Pak Sujono. Baik. Masih ada Mas Syahid pertanyaan berikutnya? Ya. Ini ada ucapan dari Bu Yulinar. Alhamdulillah, kali ini pembahasan tasawufnya bagus sekali, luar biasa. Alhamdulillah. Tetap mengacu ke Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jazakumullah khairan, Pak Ustadz dan pembina pejuang subuh. Itu aja Pak Jono. Alhamdulillah. Sudah nggak ada lagi Pak Mas Syahid? Sebentar, saya cari. Di Pak Jono tidak ada yang masuk? Ini ada cuma tanya ini aja gitu anunya. Bedanya ulama tasawuf dan ulama fikih itu. Itu aja itu. Gitu. Itu kaitan dengan keahlian. Iya. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu.
Karena ilmu Islam itu berkembang, bercabang-cabang, maka kemudian ada spesialis. Gitu. Yang ke tasawuf disebut ulama tasawuf, yang fikih dalam pengamalan tidak bisa dipisahkan. Itu hanya belajar. Di UIN jadi fakultas, syariah jadi fakultas syariah, tapi tasawuf tidak jadi fakultas, hanya jadi jurusan di fakultas usuluddin. Kalau di UIN masuk fakultas apa tuh, Prof? Kalau tasawuf yang Tasawuf profesor itu fakultas aja. usuluddin. Usuluddin ya. Iya, tapi itu ilmunya. Belum tentu yang mendalami ilmu lalu mengamalkan. Kan yang penting itu terpadu ilmu dan amal. Amal dengan ilmu. Nah, bapak-bapak mendapat lengkap. Ibu-ibu di majlis ini lengkap, insya Allah. Karena kita ingin berorientasi kepada bimbingan amalia. Persiapan menghadapi kematian. Kita akan kembali ke hadapan Allah. Mempertanggungjawabkan hidup ini dengan baik dan benar. Jangan ikut Ronggo Warsito, ikut Kanjeng Rasulullah SAW. Ada pertanyaan terakhir ini, Pak Jono. Iya, silakan. Silakan, masih ada 3 menit waktunya. Dari Pak Asikin Yunus. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana aliran tarekat-tarekat yang banyak eksis seperti Naqsabandiyah dikaitkan tasawuf yang seharusnya seperti yang dijelaskan oleh Profesor tadi. Demikian, Prof. Tarekat itu bahasa Indonesia, diambil dari bahasa Arab at-thariqah, yang artinya metode, cara atau jalan. Dilihat dari kerangkanya bagus, kan itu cara jalan untuk dekat dengan Allah, untuk membersihkan jiwa, untuk mengaktifkan rasa. Sampai di sini tentu bagus, karena itu tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi begitu masuk ke bagian-bagian tertentu, nah ampun, itu. Nah, makanya dalami dulu. Itu kita sering bisa terjebak kalau hanya melihat sepintas. Coba dalami dulu, dalami ajarannya, bukunya, sejarahnya, amaliyahnya. Tuh. Jadi di dalam tarekat itu kalau saya sederhana ada madu, ada racun. Kita menganggap madu semua keliru karena ada racunnya. Dianggap racun semua, ada madunya sebagian kecil. Itu persoalannya. Karena kita bingung, paling aman apa? Tidak mendekat, itu aman. Satu. Kalau belum jelas nggak usah mendekat. Nah, kalau mendekat harus bisa membedakan mana madu, mana racun. Itu aja sederhananya. Kalau ingin aman, tidak mendekat. Kalau mendekat, ambil madu, bisa nggak meninggalkan racun. Nah, kalau diuraikan detil, banyak banget racun-racunnya. Seperti tadi, sholat yang tidak berdasar sunnah, tidak berdasarkan Rasulullah SAW, keyakinan yang berlebihan tentang mursyid, gitu. Seakan-akan mursyid itu seorang nabi, seakan-akan mursyid itu tidak ada salahnya, seakan-akan harus total tunduk patuh kepada mursyid. Apa begitu dalam Islam? Nah, itu contoh di antara racun-racun garis besar. Nah, racunnya harus diurai, tapi waktunya disingkat. Kapan-kapan khusus ngaji tarekat saja, insya Allah diurai. Sekarang ini garis besarnya saja, itu racunnya seperti itu. Siap. Baik, luar biasa, Prof. Cukup Mas Said ya, nggak ada lagi Pak Said ya? Masih ada sih sebenarnya. Mana ini udah jam 7 nih ya Prof ya? Oh iya, alhamdulillah udah terasa. Mana penutup kayaknya Prof ya, satu ya. Bagaimana supaya hati kita senantiasa bergetar jika disebut asma Allah? Dari Ibu Suhartini. Oh iya, silakan Prof. Itu Prof. Maaf, itu pertanyaan terakhir Prof. Setuju saya. Jadi asma Allah itu dimulai dengan diucapkan.
Setelah itu dipahami kandungannya, berarti masuk kepada kognitif, kepada makna. Setelah itu turun ke hati, sehingga dirasakan dan diresapkan. Setuju tahapannya? Mengucapkan saja sudah dapat pahala, tapi belum bermakna. Berikan dong penjelasannya, berikanlah ilmunya, uraiannya, jadi bermakna. Makna itu artinya kognitif, itu pengetahuan, pengertian, pemahaman. Setelah itu resapkanlah ke dalam sanubari, sehingga kita jadi pribadi-pribadi yang muta'alliqun billah, terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tidak ada masalah soal wirid, soal al-asmaul husna, soal sholawat, tidak ada masalah. Saya tidak mempersoalkan itu, tapi mempersoalkan adalah benar nggak sesuai dengan kerangkanya, sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, gitu. Supaya itu madu yang hasilnya, bukan racun-racun. Ini Kalau maaf, itu Prof. jadikan, Prof, kalau ya. Ini maaf, menyela maaf. Tadi maksudnya pertanyaannya itu bagaimana supaya hati kita senantiasa bergetar jika disebut asma Allah. Oh, itu, begitu. Baik. Iya. Kalau begitu, maka mulai dengan aspek luar. Tinggalkan makanan yang haram. Tinggalkan makanan yang syubhat. Makanlah yaqulu halalan thayyiba. Makan, minum yang halal dan baik. Karena itu makanan akan berdampak kepada kualitas kalbu. Akan berdampak pada kualitas rasa. Terhalang itu. Kepekaan rasa, kepekaan itu terhalang oleh sumber makanan kita. Maka langkah pertama pikir dulu. Yaitu tinggalkan makanan yang haram. Tinggalkan makanan yang makruh. Jangan mencari penghidupan dengan hasil yang tidak halal, yang tidak thayyibah. Satu. Setelah itu, perbaiki keyakinan kita kepada Allah. Dekatkan kita kepada Allah dengan sholat, dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Perbanyak infak, sedekah. Tegakkan zakat. Hidupkan infak dan sedekah. Maka semuanya akan kumulatif, berdampak hati bening, hati bersih, hati jernih. Saat bening, saat bersih itu akan bergetar. Jadi jangan sementara ingin bergetar, padahal kita masih makan yang haram, minum yang haram, ucapan tak terkendali, kata-kata nggak terkendali. Di sosial media itu hoak masih dirawat, share yang tidak bermakna. Ya gimana bisa bergetar sementara kita tidak meninggalkan variabel penghalangnya, variabel pengganggunya. Demikian Pak. Baik. Cukup Mas Syahid, udah nggak ada lagi ya? Cukup aja. Baik. Prof, ditutup dengan doa Prof, ini udah jam 7. Baik. Bapak dan Ibu yang terhormat, sudah sampai taklim kita kepada penghujung. Mari kita bersama-sama istighfar dengan sayyidul istighfar. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya mujibas sa'il. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah. Ya Rabbana. Ya ilahana. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sattarul Uyub,
Ya Allamal Ghuyub, Ya Kashifal Karub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultan. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhdina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk guru kita. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.